got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyatul Munfarida. Saya mahasiswi Universitas Al-Falah As-Sunniyah Bentong Jember, Prodi BKPI semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah isu-isu etik BK dengan dosen pengampu Ibu Yudi Triutami MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai dilema etika yang mungkin dihadapi praktisi. Sebelum membahas mengenai dilema etika yang mungkin dihadapi praktisi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dilema etis. Sebelum itu saya akan menjelaskan perbedaan antara etika, etik, dan etis. Etika adalah perbuatan yang berhubungan dengan etik. Kalau etik adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perbuatan benar atau salah. Sedangkan etis adalah perbuatan yang beretika baik. Sedangkan yang dimaksud dilema etika di sini adalah situasi di mana terdapat pilihan yang harus diambil antara dua pilihan, namun tidak ada satupun yang dapat menyelesaikan situasi tersebut dengan cara yang dapat diterima secara etis. Agar profesi konseling menjadi etis dan mendapat pengakuan profesional, ada banyak aspek yang perlu diperiksa dan diuraikan untuk memastikan semua konselor dan praktisi berfungsi pada tingkat tertinggi dan menjalankan tugas mereka yang diwajibkan oleh profesi konseling. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dilema etika yang mungkin dihadapi praktisi atau konselor. Yang pertama, konfidensialitas atau kerahasiaan. Konfidensialitas ini berkaitan dengan apakah hal-hal yang dibicarakan dalam konseling itu bersifat rahasia atau tidak. Dilema etika yang biasanya dihadapi konselor dalam kerahasiaan ini misalkan ada seorang konseli yang datang ke konselor menceritakan permasalahannya, dan permasalahan tersebut menurut konselor sangat berat, akan tetapi dari pihak konseli sendiri tidak menceritakan ke siapapun, termasuk memberitahu orang terdekat atau keluarganya. Dan yang menyebabkan dilema dari seorang konselor adalah permasalahan tersebut jika tidak diberitahukan kepada keluarganya atau orang terdekat dari konseli, itu dapat membahayakan konseli. Sedangkan di sisi lain, seorang konselor juga harus menjaga kerahasiaan konseli tersebut. Nah, di situ menyebabkan dilema. Akan tetapi, menurut Corey menyebutkan beberapa keadaan yang menyebabkan pembatalan konfidensialitas dan konselor harus melaporkannya secara hukum. Yang pertama, ketika masalah konseling merupakan bahaya bagi orang lain atau bagi dirinya sendiri. Yang kedua, bila terapis menentukan bahwa konseling memerlukan hospitalisasi atau pengobatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, hubungan ganda. Dalam konseling, hubungan ganda mungkin menimbulkan dilema etik. Hubungan ganda adalah hubungan profesional yang terdapat dalam suatu situasi yang tidak diterima oleh norma-norma etis profesional. Contoh hubungan ganda adalah ketika klien juga seorang pelajar, teman, anggota, keluarga, karyawan, atau rekan bisnis dari terapis. Dan yang ketiga ada budaya dan agama. Konselor multikultural berpikir pada tanggung jawab untuk melakukan advokasi bagi individu dan kelompok. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang adil melalui pengurangan dan penghapusan praktik diskriminatif yang tidak adil. Konselor berusaha menciptakan hubungan saling percaya dan lingkungan yang nyaman dengan sesama kliennya sehingga tugas sulit terapi penyembuhan dapat dimulai. Dilema etika yang mungkin dihadapi konselor dalam dilema budaya dan agama ini biasanya disebabkan karena perbedaan latar belakang budaya antara konselor dengan konseli. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah untuk mengambil keputusan etik. Corey telah mengidentifikasi langkah-langkah membuat keputusan etik yang dapat membantu para konselor untuk memikirkan masalah-masalah etis, yaitu langkah pertama, identifikasi masalah atau dilema. Yang kedua, identifikasi isu-isu potensial. Yang ketiga, lihatlah kode etik yang relevan dengan permasalahan. Dan yang keempat, pahamilah hukum dan aturan yang berlaku. Yang kelima, carilah konsultasi lebih dari satu sumber. Dan yang keenam, melakukan brainstorming. Yang ketujuh, jelaskan konsekuensi dan berbagai macam tindakan. Dan langkah yang terakhir, yaitu tentukan langkah apa yang kemungkinannya paling baik. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.